فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang jenis-jenis i'rab. Ada berapa jenis i'rab itu, Abdullah? Tidak boleh lebih dari 2 detik mikirnya. Ada berapa jenis? Hendak ada 4. Apa itu? Rafa, nasab, jazm, khafad. Baik. Dari keempat jenis i'rab ini, mana yang khusus masuk pada isim? Hendak ya putra? Perhatikan pertanyaannya. Dari keempat jenis i'rab ini, mana yang khusus masuk pada isim? Fahmus soal nisful jawab. Pahami pertanyaan itu sudah setengah dari jawabannya. I'rab ada 4, ya kan, putra? Tadi sebutkan tadi 4. Apa saja 4 itu? Nah, bentar. Sekarang yang khusus masuk pada isim dari keempat itu, namanya khusus, dia cuma masuk pada isim tok. Tidak bisa masuk pada fi'il. Apa itu? Rafa bisa masuk pada fi'il. Yang tidak bisa masuk pada fi'il berarti dia khusus. I'rab ini masuk pada isim saja. Apa? Yang kemarin panahnya cuma 1. Belum nyambung? Nah, coba Akmal. Khafad. Ya. Ingat-ingat itu tadi, paham. Jadi yang khusus masuk pada isim apa tadi? Yahya? Khafad. Terus kalau ditanya dari keempat jenis i'rab tadi yang khusus masuk pada fi'il, apa Khidir? Jazm. Nah. Sekarang kalau ditanya lagi, mana dari keempat i'rab tadi yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il? Afif, rafa dan nasab. Nah, gitu. Baik. Nah, dari i'rab-i'rab ini sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, akhwan, dan ini sering menjadi batu ganjalan pertama dalam pembahasan nahwu, akhwan, yaitu tentang apa? Alamatul i'rab. Makanya pembahasan ini harus betul-betul dimungkinkan. Bab alamatil i'rab. Bab membahas tentang tanda-tanda i'rab. Baik, setelah kita tahu i'rab ada 4 jenis. Kemudian dari keempat ini mana yang masuk pada isim, mana yang masuk pada fi'il, ini juga telah kita ketahui. Sekarang kita mulai detailkan masing-masing i'rab. Mulai dari i'rab rafa'. Indak ya syukran. Baca lirafi 4 alamatin.
Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Nah, kata Ibnu Jurum rahimahullah taala lirafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Jadi i'rab rafa itu memiliki apa? 4 tanda. Karena perubahan ikhwan, kita tidak bisa mengetahui adanya perubahan itu dengan tandanya. Nah, untuk kita tahu suatu kata i'rabnya itu rafa. Ya, kata ini i'rabnya itu rafa dengan 4 tanda. Dhammah, wawu, alif dan nun. Baik. Ingat. Nah, sekarang masing-masingnya juga memiliki tempat-tempat tersendiri ya, Pak. Kata beliau, fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi berapa hamzah? Arba'ati mawadi'. Nah, dhammah menjadi tanda i'rab rafa pada 4 tempat. Baik. Yang pertama al-ismul mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Itu mudahnya akhwan, kata benda tunggal. Ya. Kata benda yang menunjukkan makna satu. Ini mufrad namanya. Kata benda tunggal. Jadi kata yang menunjukkan benda yang jumlah benda ini cuma 1. Nah, qalamun, maktabun, daftarun, kitabun. Ini al-ismul mufrad. Secara mudahnya yang menunjukkan 1. Kemudian yang kedua jam'ut taksir. Yang dimaksud dengan jamak adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Nah, dalam bahasa Arabnya ini jamak taksir istilahnya, bentuk jamak yang menunjukkan makna banyak, lebih dari 1. Nah, atau dalam bahasa Arab berarti lebih dari 2 syaratnya. Nah, jadi suatu kata yang menunjukkan makna lebih dari 2 dengan bentuk yang tidak beraturan. Nah, ini jamak taksir mudahnya. Baik. Makanya dinamakan taksir, ya. Karena apa? Pecah, tidak karuan. Pecah, tidak karuan. Ini jamak taksir. Nah, kata benda yang menunjukkan lebih dari 2 dengan bentuk yang tidak beraturan. Ini mudahnya pengertian jamak taksir. Pak, tidak beraturan iya. Nah, dikarenakan terkadang ditambah. Nah, terkadang ditambah, terkadang dikurangi, terkadang dibolak-balik. Seperti misalnya, nah, daftarun. Dalam bahasa Arab daftarun maknanya apa? Buku tulis. Ketika ingin mengungkapkan banyak buku tulis, ya, buku tulis yang banyak, maka orang Arab membuat jamaknya dafatir. Dafatir. Berarti di sini apa? Ya diubah harokatnya, ya ditambah hurufnya, tidak beraturan. Gantian yang lain seperti apa? Kitabun. Kitabun, orang Arab ingin membuat jamak dari kata kitab. Mereka ungkapkan dengan apa? Kutubun. Loh, kok dikurangi? Apa kaidahnya? Ya tidak ada. Kalau ditanya kaidahnya bagaimana jamak taksir itu, tidak ada kaidah paten.
Berarti akhwan jamak taksir dalam masalah ini murni sama. Dengan istilahnya sama'i. Maksudnya apa? Yaitu murni mendengar dari orang Arab. Jadi tidak bisa kita ngarang sendiri. Nah, perkara-perkara yang sama'i ini kita orang ajam berarti bisanya cuma apa? Cuma menghafal. Makanya jamak taksir bentuknya dihafal. Ya bentuknya dihafal. Paham? Kenapa? Karena kalau ditanya kenapa kok jamak taksir kita tidak bisa membuat kaidah, nggak ada kaidah paten baku untuk menentukan bentuk jamak dari kata ini apa? Karena dia adalah apa? Bentuk yang sama'i. Paham Ahmad? Bentuk yang sama'i ini maksudnya bagaimana? Ya murni kita mendengar dari orang Arab. Orang Arab bilang kutubun ya kita ngikut, nggak boleh protes. Loh kok dikurangi, nggak bisa. Misalnya Adam, kitabun. Orang Arab jamaknya mengatakan kutubun, kemudian Adam protes, kenapa kok dikurangi alifnya? Ya terserah aku. Ya enggak? Terserah orang Arab. Memang orang Arab sejak dulu seperti itu. Orang Arab sendiri kan ditanya kenapa dikurangi, ya nenek moyang saya seperti itu. Karena bahasa ya tadi sebagian perkara-perkara dalam bahasa itu ya tidak bisa dicari teorinya. Ini makna sama'i. Allah mengilhamkan kepada mereka untuk mengucapkan itu dan memahami maknanya. Baik. Ini jamak taksir. Nah, secara mudahnya apa tadi jamak taksir Akmal? Bentuk jamak yang tidak beraturan. Bentuk jamak yang tidak beraturan. Baik. Kemudian tempat yang ketiga, jam'ul muannatsis salim. Jamak muannats salim. Apalagi ini jamak muannats salim, antum harus bisa nerangkan jamak muannats salim itu apa. Nah, jamak muannats salim yaitu apa? Bentuk jamak yang dibuat dengan menambah alif dan ta di akhirnya. Ini pengertian yang paling bagus yang diungkapkan oleh para ulama. Nah, majumi'a bi alif wa ta'in mazidatain. Dan biasanya menunjukkan makna perempuan. Menunjukkan makna perempuan. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yaitu segala sesuatu yang dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta tambahan. Apa tadi jamak muannats salim? Hanafi? Jangan menambah-nambahi. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa? Sama? Arabnya tadi, ulangi. Maknanya? Nah, segala yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Contohnya, sekarang misal, contohnya. Muslimatun. Apa makna muslimatun? Hindi. Muslimatun. Seorang wanita yang beragama Islam. Menunjukkan satu orang wanita.
Sekarang kita ingin membuat banyak wanita yang beragama Islam, maka kita jadikan sebagai jamak muannas salim. Tadi kaidahnya apa? Ditambah apa? Khidir, alif dan ta. Nah, ditambah alif dan ta tambahan. Berarti menjadi muslimatun. Nah, ini tambahannya. Muslimatun. Mudah. Kalau jamak muannas salim mudah. Dengan menambahkan alif dan ta tambahan. Berarti kalau ingin membuat jamak dari mukminatun, jadinya bagaimana? Hamzah shaghir. Nah, makanya didengarin. Nah, konsentrasi sini, maka bisa antum jangan di belakang, ha? Ya, di sini nih, di samping akmal sini ya. Empet-empetan apa situ, ha? Ya. Nah, kalau di belakang enggak ada ini. Nah, sudah sini. Nah, ya. Sekarang kalau ingin membuat jamak dari mukminatun. Mukminatun jadinya apa? Tinggal ditambah alif kan? Ta. Nah, ditambah alif dan ta. Jadinya mukminatun. Berarti ditambah alif dan ta menjadi apa? Mukminatun. Baik. Mukminatun. Nah, mudah ya kan? Dan seterusnya. Ini jamak muannas salim. Baik. Kemudian yang keempat, fi'il mudhari'. Ini beda sendiri. Yang tiga tadi, tiga ini semuanya apa? Kategori? Tiga ini kategori isim atau fi'il, Abdul Hafid? Isim. Semuanya isim. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Semuanya kategori isim. Kemudian yang keempat, dhammah ini sebagai tanda i'rab rafa juga masuk pada fi'il mudhari'. Cuman fi'il mudhari' yang punya sifat khusus. Fi'il mudhari' yang punya sifat khusus yaitu alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Maksudnya apa? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Yaitu fi'il mudhari' yang tidak ada embel apa-apa. Nah, seperti misalnya yadribu, adribu. Nah, ini kan akhirnya nggak ada tambahan apapun. Nah, ini yang masuk dalam kategori pembahasan kita, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang makna ini alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Antum harus pahami kalimat ini. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Yang dimaksud dengan syai'un pada pembahasan kita ini, akhwan, itu adalah salah satu dari tiga hal. Syai' ini salah satu dari tiga hal. Apa itu? Nah, yang pertama alif tasniyah. Yang kedua wawu al-jamaah. Yang ketiga ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Baik. Berarti kalau seorang mau memperpanjang kalimat,
i'rab rafa di antara tandanya adalah apa? Dhammah. Nah, dhammah ini sebagai tanda i'rab rafa masuk juga pada fi'il mudhari'. Ya kan? Kalau ditanya fi'il mudhari' yang bagaimana yang tanda rafa'nya dengan dhammah, maka antum sebutkan ini, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Baik itu alif tathniyah atau wawu jamaah atau ya muannatshah mukhatabah. Nah, jadi intinya pokoknya fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan salah satu dari tiga perkara ini, maka i'rab rafa'nya dengan apa? Hidir? Dengan dhammah tandanya. Makanya jangan melamun. Ini harus apa? Harus konsentrasi. Tidak boleh ngeblank. Sekali ngeblank, tidak nyambung. Baik. Paham ini ya? Sekarang saya tanya. Indang ya Ihsan, ifalu. Baik. Tanda i'rab rafa berapa? Apa saja? Nah, ini termasuk yang blank. Nah, pertanyaan harus sesuai dengan jawabannya. Ini pertanyaan dan jawaban tidak nyambung. Pertanyaan, diperhatikan pertanyaannya, konsentrasi. Nah, i'rab rafa tandanya ada berapa? Masih itsnan, 4. Apa saja? Nah, dhammah, wawu, alif, nun. Nah, ini baru nyambung. Ya, masih itsnan. Baik. Kita baru mengambil apa dari 4 tanda ini? Akmal? Dhammah saja. Ya. Nah, kalau antum ditanya dhammah sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Nah, pintar. 4 tempat ini apa saja coba? Masih ditulis. Nah, antum sebutkan apa? Yang pasti. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Yang keempat ini fi'il mudhari' yang bagaimana? Yang akhirnya tidak bersambung dengan alif tathniyah atau wawul jamaah atau ya muannatshah mukhatabah. Nah, sudah pintar nahwu. Baik. Ya. Baik. Untuk contoh fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, contohnya apa itu tadi? Mujahid? Seperti yadribu, tadribu, juga apa lagi? Berarti nadribu, kami memukul. Naam. Kemudian apa? Ribu. Adapun yang bersambung dengan sesuatu, ini nanti pembahasannya di sini, ya. Yang bersambung dengan salah satu dari 3 hal tadi, pembahasannya dalam apa? Nun, dalam nun, ya. Antum paham ini dengan baik. Kita selesai dari dhammah, mudah kan? Cuma ini harus dihafal. Pahami ini, kemudian hafal, ya. Jangan sampai lupa, walaupun antum sudah punya anak cucu nanti. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, sekarang kita ambil 2 dulu aja, biar tidak terlalu banyak. Sekarang wawu. Nah. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi badri fi maudhi'ain. Ada 2 tempat apa itu? Terus? Baik. Nah.
Wawu ikhwan, wa amal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'ain fil jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Pada hamu antum betulkan harokannya wa hamuki wa fuka wa dumalin. Kenapa? Nanti insyaallah akan dijelaskan. Baik. Jadi wawu, nah ini cuma apa? Dua tempat saja. Baik, 1, 2. Gimana? Dihapus? Ke sana aja, ke barat aja. Pada jamak mudzakkar salim dan apa? Al-asmaul khamsah. Ini semuanya istilah-istilah bagi yang baru pertama kali harus kenalan. Ya, kayak Hamzah harus kenalan. Ya, namanya orang kenalan berarti harus ngapal nama. Antum datang baru, temannya banyak. Berarti harus ngapali satu persatu, ya tidak? Hah? Antum juga ini harus ngapalin nama-nama ini, istilah-istilahnya apa ini, makanan apa, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah apa ini, ya kan? Nah, jamak mudzakkar salim bedakan ini. Tadi kita dengar hampir sama apa? Jamak muannas salim. Sekarang jamak mudzakkar salim. Bedanya cuma pada mudzakkar sama muannas. Karena tadi pada jamak muannas salim ini mayoritas yang masuk padanya adalah apa? Mu'annas, kata-kata yang menunjukkan perempuan. Sedangkan jamak mudzakkar salim, mudzakkar berarti ini untuk apa penggunaannya, yang kata untuk menunjukkan apa? Laki-laki. Taib. Dinamakan salim karena selamat dari apa? Dari kekacauan yang terjadi pada jamak taksir. Makanya dinamakan salim, selamat dari apa? Dari kasar, yaitu selamat dari perubahan pada susunan aslinya, ya kawan. Perhatikan, muslimatun menjadi apa? Muslimatun, ini selamat enggak? Selamat, ya kan? Mukminatun, mukmin aslinya. Ini juga apa? Mukminatun, selamat enggak? Selamat. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir enggak selamat. Daftarun enggak bisa menjadi apa? Dafatir. Nah, itu kalang kabut itu. Nah, loncat-loncat ditambah hurufnya juga, harokatnya berubah. Apalagi kita pun ada kutubun, ada yang ditendang keluar, dibuang alif itu. Belum lagi diubah harokatnya. Nah, maka makna salim seperti itu, yaitu berarti makna salim maksudnya selamat dari apa? Taksir. Selamat dari taksir. Jamak muannas salim yaitu bentuk jamak untuk menunjukkan lebih dari dua mudzakkar dengan menambahkan wawu dan nun, atau dengan menambahkan ya dan nun. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita wawu dan nun, karena itu yang rafa. Seperti muslimun, dibuat jamak mudzakkar salim menjadi muslimuna. Muslimun menjadi muslimuna. Nah, mukminun menjadi mu'minuna. Sekarang kalau rajulun ilhan bagaimana jadinya? Rajuluna boleh? Tidak bisa. Karena apa? Kita tidak dengar dari orang Arab seperti itu. Nah, ternyata kalau rajul beda dia
Nah, jamaknya sama'i. Kita dengar dari orang Arab, mereka tidak pernah mengatakan rajulun, tapi masuknya ke jamak taksir menjadi apa? Rajulun menjadi rijalun. Ini dengan nambah huruf alif, juga mengubah harokat. Ini jamak mudzakkar salim. Apa tadi pengertian jamak mudzakkar salim? Apa pengertiannya Muhammad Sido? Yaitu suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua yang mudzakkar. Nah, kata yang menunjukkan lebih dari dua yang mudzakkar dengan menambahkan di akhirnya wawu dan nun, atau menambahkan ya dan nun. Ingat-ingat pengertian ini. Baik, coba Ahmad diulangi. Lebih dari dua dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, ditambahkan wawu dan nun ketika keadaannya rafa, dan ditambahkannya ya dan nun ketika keadaannya nasab dan jar, nanti akan kita lewati. Makanya kita bahas dulu yang wawu dan nun. Nah, karena ditambahkan wawu dan nun, ini alamat jamak mudzakkar salim ketika rafa'nya dengan wawu. Dengan wawu. Jadi tambahan wawu dan nun, wawu ini alamat rafa'nya. Terus kalau ditanya nun ini apa, maka ulama nahwu mengatakan nun ini adalah pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Perhatikan pada isim mufrad muslimuna, aslinya apa Mujahid? Muslimun. Ada akhirnya apa? Muslimun. Akhirnya apa? Tanwin. Muslimun aslinya tanwin. Makanya ketika ingin diubah menjadi jamak mudzakkar salim menjadi muslimuna, bukan muslimu, enggak, muslimuna. Kalau ditanya nun ini nun apa? Nun ini nun apa? Indah ya Hamzah? Kabir? Apa tadi nun ini pada muslimuna? Namanya nun apa? Nun pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Kalau bahasa Arabnya nun iwadun anit tanwin. Nah, iwad anit tanwin. Fil ism mufrad. Ini jamak mudzakkar salim, mudah. Kemudian al-asmaul khamsah. Ya, al-asmaul khamsah, kawan. Isim-isim yang 5, karena jumlahnya cuma 5, maka pengertian yang paling bagus ya dengan menyebutkannya. Tidak perlu kita bikin teori untuk menyebutkan dhabit atau batasan isim 5 itu apa. Cukup? Karena jumlahnya cuma 5, ya kita sebutkan saja. Maka dikatakan oleh Ibnu Ajurrum, wahiyya abuka dan seterusnya. Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa zumalin. Apa mana abuka? Abuka apa? Indak Yahya, bapakmu, abimu. Akhuka, saudaramu, akhuka. Nah, sekarang hamuka ini yang antum harus pahami. Hamun itu adalah makna dalam penggunaan yang paling masyhur, yaitu aqaribuz zauj. Kerabatnya suami.
kerabatnya suami. Berarti kalau mau dikatakan kerabatnya suamimu, mu ini laki-laki atau perempuan? Bro. Hah? Kerabatnya suamimu, mesti mu ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya kan? Suami masa kerabatnya suamimu yang diajak bicara mu ini laki-laki, berarti laki-laki nikah sama laki-laki, tidak boleh. Paham? Paham belum? Syukran. Nah, Afif? Hah? Tidak cukup dengan senyuman? Belum. Baik. Hamun penggunaannya dalam bahasa adalah apa? Kerabatnya suami, saudara-saudaranya suami, adiknya suami, kakaknya suami, pokoknya kerabatnya suami. Baik. Berarti ketika seorang mau mengatakan ini adalah kerabat suamimu, yang diajak bicara kira-kira siapa? Perempuan, yaitu siapa? Istri berarti ya kan? Istri. Paham, Akmal? Maka berarti ketika menggunakan kaf, maka dia diharokati apa? Hamuki. Ya, hamuki. Maka kita bacanya hamuki. Baik. Abuka wa akhuka, mudah, boleh abuka, abuki. Naam, akhuki. Tapi kalau hamun, penggunaan yang paling masyhur itu adalah hamuki. Kenapa? Karena asal makna hamun adalah karib kerabat dari suami. Naam. Fuki adalah apa maknanya? Mulutmu atau fuka, sama boleh. Wa fuka. Mulutmu. Nah, fuka. Kemudian zu malin yang kelima. Zu. Intinya pada kata zu. Di mana zu ini ketika diidhofahkan dengan semisal malin atau ilmin atau kitabin atau yang lainnya dari isim-isim. Dengan kriteria tertentu, ikhwan, insyaallah dilewati pada pembahasan berikutnya. Maka dia rofaknya diberi tanda dengan waw. Paham? Tandanya waw. Sekarang pertanyaannya, kita tutup dengan pertanyaan untuk putra. Siap. Ya. Saya ulangi. Nah, i'rab rafa ada berapa tandanya? 4 apa saja? Astagfirullah. Rafa tandanya ini 4 ini putra, ya kan? Dhammah, wawu sudah dihapus, alif dan nun. Enggak ada di sini ada. Sudah dihapus. Dhammah, wawu, alif, nun. Sekarang i'rab rafa. Enggak boleh lihat papan tulis. I'rab rafa. Nah, di antara tandanya adalah dhammah, ya kan? Nah, dhammah ini sebagai tanda i'rab rafa pada berapa tempat? Pada sudah sekarang dilihat papan tulis ada berapa? 4 tempat. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari yang bagaimana? Yang akhirnya tidak bersambung dengan alif tasniyah atau jamaah atau ya mana tamu khatab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, ingat-ingat. Kemudian wawu. Sekarang wawu indah. Allah. Ini kalau Abdullah tidak bisa push up. Nah. Baik. Wawu sebagai tanda i'rab rafa. Pada berapa tempat? Pada 2 tempat. Apa itu?
jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim itu bagaimana? Apa itu jamak mudzakkar salim? Terus suatu kata yang menunjukkan makna lebih dari dua laki-laki dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Tanda rafa'nya dengan apa? Tanda rafa' untuk jamak mudzakkar salim apa? Terus apa? Nanti sekarang saya ulangi. Tanda rafa' untuk jamak mudzakkar salim apa? Dibalik saja. Tandanya apa rafa'nya? Apa tanda rafa'nya, Akmal? Hah? Apa? Wow. Ya, tandanya wow. Paham? Afif? Kalau dibolak-balik harus paham ya. Wawu sebagai tanda i'rab rafa' pada dua tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Sekarang kalau ditanya jamak mudzakkar salim ketika kondisi rafa' tandanya apa? Juga harus bisa apa itu? Wow, paham? Tadi dikatakan jamak mudzakkar salim membuatnya dengan menambahkan wawu dan nun. Nun ini nun apa namanya? Nun apa namanya? Raihan. Tayyib, iwadun adit tanwin fil ismil mufrad, pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Tayyib, sekarang asmaul khamsah Mujahid. Asmaul khamsah, tanda rafa'nya dengan apa? Hah? Tidak boleh lebih dari 1 detik kali ini. Al asmaul khamsah, tanda rafa'nya dengan apa? Hah? Aduh, dibalik apa? Wow. Ya. Al asmaul khamsah, tanda rafa'nya dengan wow. Ya, saya bolak-balik ini harus apa? Harus bisa. Jadi antum dicungkir balikkan harus apa? Tidak boleh pusing. Ya, makanya saya ini jungkir balikkan dulu di sini. Kenapa? Karena nanti kalau sudah ngumpul semua i'rab yang 4 tambah apa? Amburadul sekarang enggak mungkin. Karena apa? Ini pembahasan apa? Jadi batu ganjalan para pelajar nahwu pertama kali di sini. Kalau kemarin kalam itu masih senang. Tanda-tanda isim, tanda fi'il biasanya masih senang. Kalau sudah sampai sini alamatul i'rab, nah ini mulai apa? Pada puyang. Nah, tanya, apalagi kalau ngajari bapak-bapak kalau sudah di sini pada merotoli ini di sini. Di alamat i'rab biasanya besok sudah enggak hadir 1, enggak hadir 2. Dah besoknya sudah enggak ada yang tembus. Dibolak-balik, diputar-putar alamatul i'rab. Udah. Mending nyerah saja. Padahal ini inti ya, makanya saya tekankan di sini untuk betul-betul dibolak-balik. Yang sudah pernah belajar Jurumiyah pun, berarti setiap pertanyaan dia ngetes kecepatan apa untuk menjawab. Bukan sekedar bisa tapi kecepatan. Kenapa? Karena orang membaca itu kalau masih mikir, mau membaca masih mikir ya. Baca itu kan kayak orang kita baca Indonesia itu, jadi sudah otomatis. Kalau sudah bisa tingkatan itu akhwan antum, sudah apa? Bisa dikatakan menguasai bahasa Arab insyaallah. Paham? Mujahid, jangan bebas dulu. Nah, sekarang saya tanya, asmaul khamsah tanda rafa'nya apa? Wow. Jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya apa? Wow. Jamak muannas salim tanda rafa'nya? Jamak muannas salim tanda rafa'nya? Itu apa? Dhammah. Paham? Jadi jangan urut sekedar menghafal dhammah. Nah, letaknya pada 4. Sekarang kalau satu-satu ini saya balik, antum harus bisa mengembalikan ke dhammah.
Ya. Makanya perhatikan ini, pahami bagian yang tertulis di papan tulis, dicatat seperti itu, dipahami ya. Makanya usahakan ketika saya nulis papan tulis, kalian perhatikan saja, tidak usah nulis saat itu. Ya, tidak usah nulis pas saya nulis di papan tulis. Perhatikan arah-arahnya ini. Ya, insya Allah mudah. Ya, sampai di sini dulu. Nah, sekarang kita buat perjanjian. Nah, pertemuan besok, ya, kalau saya bolak-balik ini masih ada yang jatuh, berarti sekalian push up. Ya, saya bolak-balik, cuman berapa kita ngambilkan, cuman 4 tambah 2, berarti berapa? 6 poin. Nah, saya bolak-balik masih ada yang jatuh atau menjawab lebih dari 2 detik. Mikirnya lebih dari 2 detik. Nah, push up. Ya. Siap? Perjanjian ini? Siap Ahmad? Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.